Christian Chivu bisa mulai menganggap dirinya sebagai pelatih baru Inter Milan. Meskipun belum ada pengumuman resmi, hanya tinggal beberapa langkah formal sebelum penandatanganan kontrak. Senin mendatang, pelatih asal Rumania akan berada di Emilia untuk memutus kontraknya dengan Parma, langkah terakhir sebelum bergabung kembali dengan keluarga Nerazzurri. Chivu akan menandatangani kontrak berdurasi 2 tahun, dengan bayaran sebesar 2,5 juta euro per musim. Seperti dilaporkan La Gazzetta dello Sport, pengumuman resmi akan dilakukan Senin, setelah sang pelatih menghabiskan hari sebelumnya di kantor pusat Inter. Di sana, ia berdiskusi dengan para petinggi klub, mulai dari Presiden BP Marotta hingga Direktur Olahraga Piero Ausilio. Fokus pembahasan meliputi partisipasi Inter di Piala Dunia antar klub, strategi transfer dengan orientasi pemain muda, dan pembentukan staf kepelatihan baru. Beberapa nama penting tetap bertahan, Mario Cecchi, analis taktik dari era Inzaghi, serta Stefano Rapetti, pelatih fisik legendaris yang turut mengantar Inter meraih triplete pada 2010 dan pernah bekerja bersama Mourinho di Roma dan Fenerbahce. Petualangan baru Inter dimulai Senin sore, saat tim berkumpul kembali di Appiano Gentile sebelum terbang ke Amerika Serikat. Setelah 2 hari, skuad lengkap akan bersatu, termasuk para pemain timnas. Target jangka pendek Chivu cukup jelas, yaitu memulihkan pemain yang cedera, Calhanoglu, Bisek, dan Pio Esposito, serta mengintegrasikan rekrutan baru seperti Suchik dan Luis Enrique. Laga perdana di Piala Dunia antar klub akan berlangsung pada 18 Juni melawan Monterrey dari Meksiko. Meskipun waktunya terbatas, Inter tetap akan mengandalkan skema taktik warisan Simone Inzaghi untuk menjaga kesinambungan. Namun, catatan-catatan awal sudah mulai ditulis Chivu. Salah satu yang paling menarik adalah kesempatan bagi Pio Esposito, pemain muda yang sangat dipercayai sang pelatih, dan kini akan kembali diasuh oleh orang pertama yang melihat potensi istimewanya. Dengan terpecahkannya teka-teki soal pelatih baru, kini Inter Milan mulai fokus menyusun strategi di bursa transfer, baik pembelian maupun penjualan. Salah satu titik krusial yang jadi perhatian adalah masa depan dua gelandang muda, Christian Aslani dan Davide Fratesi. Menurut Corriere dello Sport, seandainya Simone Inzaghi tetap bertahan, Fratesi hampir pasti akan dilepas. Namun, dengan hadirnya Christian Chivu di bangku pelatih, semua perhitungan kembali ke titik nol. Pelatih baru berpotensi memberi Fratesi peluang yang lebih besar untuk tampil reguler, sesuatu yang tidak dijamin di era Inzaghi. Kondisi serupa juga dialami Aslani. Sebagai pelapis Calhanoglu, ia jarang mendapatkan kepercayaan penuh dari Inzaghi. Tapi Chivu, yang dikenal memiliki visi berbeda dan perhatian lebih terhadap talenta muda, bisa jadi memiliki rencana lain untuk gelandang asal Albania itu. Namun, aspek taktik bukan satu-satunya yang jadi pertimbangan. Dari sisi manajemen, potensi penjualan Fratesi atau Aslani juga dilihat sebagai cara untuk membuka ruang dalam skuad dan menambah dana transfer. Dengan musim panas yang segera dimulai, keputusan mengenai keduanya akan sangat bergantung pada kebutuhan tim dan arah negosiasi yang akan dijalankan. Di bawah arahan Chivu, lembar baru Inter mulai ditulis, dan nasib Fratesi serta Aslani bisa menjadi bab penting dalam proyek ini. Tak akan ada revolusi besar di Inter, baik dalam strategi pasar maupun pendekatan taktik. Corriere dello Sport menegaskan bahwa proyek Inter di bawah Christian Chivu akan dibangun dengan fondasi yang sudah ada, bukan dibongkar habis-habisan. Dengan kata lain, ini adalah Inter baru, tapi tidak sepenuhnya baru. Prinsip permainan yang diterapkan Chivu akan tetap dekat dengan pola Simone Inzaghi. Bahkan dalam susunan pemain, perubahan besar tak akan terjadi. Namun, ada satu pengecualian penting yang sudah dikonfirmasi. Petar Suchik diproyeksikan langsung sebagai starter di Piala Dunia antar klub. Gelandang muda asal Kroasia itu, yang bahkan belum genap berusia 22 tahun, akan menjadi simbol regenerasi skuad. Ia menggantikan peran Henrikh Mkhitaryan yang di musim lalu nyaris selalu tampil sebagai starter. Dengan kehadiran Suchik, Inter tidak hanya menyuntikkan energi baru di lini tengah, tapi juga mulai menurunkan rata-rata usia tim, tanda bahwa Chivu membawa angin segar, meski tetap menghormati struktur yang telah dibangun. Pendekatan ini mencerminkan strategi cerdas, menjaga stabilitas di tengah transisi pelatih, sambil mulai menanam benih untuk masa depan. Inter Chivu mungkin tidak revolusioner, tapi tetap menjanjikan perubahan bertahap yang berarti. Bukan hanya lini serang yang jadi fokus Inter menjelang musim baru. Menurut La Gazzetta dello Sport,
Sektor pertahanan juga menjadi perhatian utama manajemen Nerazzurri, terutama karena faktor usia yang tak bisa dihindari. Stefan De Vrij, 33 tahun, dan Francesco Acerbi, 37 tahun, tetap akan dibawa ke Amerika Serikat untuk Piala Dunia antar klub, namun klub sadar bahwa regenerasi di lini belakang sudah tak bisa ditunda. Salah satu nama yang kini mencuat adalah Giovanni Leoni, bek muda yang bersinar di Parma dan sempat dilatih langsung oleh Christian Cifu. Direktur olahraga Piero Ausilio sebenarnya sudah mengincarnya sejak sang pemain masih berseragam Sampdoria, namun baru kini muncul peluang nyata untuk merekrutnya. Leoni masih terikat kontrak dengan Parma hingga 2026, namun memiliki klausul gaji rendah untuk musim depan, celah yang bisa dimanfaatkan Inter untuk menekan negosiasi. Parma ingin mempertahankannya setidaknya semusim lagi demi meningkatkan nilai pasar sang pemain, tapi tekanan dari Inter dan sejumlah klub besar Italia bisa mengubah arah pembicaraan dalam waktu dekat. Sementara itu, Inter juga tetap memantau alternatif lain seperti Sam Beukema dan Conny De Winter. Namun jelas, Giovanni Leoni adalah nama yang paling dekat dengan proyek jangka panjang klub, muda, berbakat, dan punya koneksi langsung dengan pelatih baru. Dengan strategi ini, Inter tak sedang merencanakan revolusi besar, melainkan pembaruan yang cermat, demi menjaga kualitas hari ini sambil membangun pondasi masa depan. Marco Materazzi tak hanya mengenal Christian Cifu sebagai mantan rekan setim, keduanya adalah sahabat. Maka tak mengherankan jika La Gazzetta dello Sport meminta pendapat sang legenda Inter mengenai penunjukan Cifu sebagai pelatih baru Nerazzurri. "Saya tak ragu sedikit pun," ujar Materazzi. "Christian telah menunggu momen yang tepat dan kini dia menggenggam mimpinya. Ia selalu menolak berbagai tawaran sebelumnya, memilih membangun jalannya dengan cerdas, dari akademi hingga kini. Ia adalah orang yang tepat untuk Inter saat ini, dan saya yakin dia akan berhasil." Terkait kepergian Simone Inzaghi, Materazzi memilih untuk tidak terlalu jauh berkomentar, namun tetap menaruh hormat. Simone layak dihargai atas 4 tahun yang luar biasa, termasuk Scudetto bintang kedua dan gaya permainan yang dia bawa. Tapi tetap saja, 2 Scudetto lainnya terbuang padahal kami punya skuad terkuat. Materazzi juga mengakui ketertarikannya pada gagasan menunjuk Fabregas. Itu akan jadi revolusi. Fabregas lahir untuk melatih. Tapi Cifu adalah sosok ideal untuk mengisi kembali semangat sebuah tim yang baru saja kalah 5-0 di final. Soal tantangan di depan, Materazzi menaruh harapan besar pada Piala Dunia antar klub. Turnamen ini datang di saat yang tepat. Ini kesempatan sempurna untuk bangkit dari kekecewaan. Ini juga peluang untuk pemain seperti Davide Fratesi, yang bisa benar-benar bersinar di bawah arahan Cifu. Dengan dukungan figur sekelas Materazzi dan momen yang tampaknya memang ditakdirkan, Cifu memasuki petualangan terbesarnya, membawa Inter kembali ke jalur kejayaan. Inter bersiap memulai era baru bersama Christian Cifu, dan lini depan menjadi salah satu fokus utama perombakan. Setelah kepergian Marco Arnautovic dan Joaquin Correa, kebutuhan akan 2 penyerang pengganti bukan lagi opsi, melainkan keharusan. Namun La Gazzetta dello Sport masih menggunakan nada hati-hati dengan menyebut bisa jadi 2. Faktanya, harus 2, atau musim lalu tak mengajarkan apa-apa. 2 nama yang kembali mencuat adalah Rasmus Højlund dan Angeoan Bonni. Untuk Højlund, Inter sudah bergerak aktif. Direktur olahraga Piero Ausilio bahkan terbang ke London, tidak hanya untuk menemui Fabregas. Harga yang diminta klub Inggris untuk striker muda asal Denmark itu berada di kisaran 38 hingga 42 juta pound sterling, sekitar 45 hingga 50 juta euro. Meski tergolong mahal, Højlund dianggap sebagai target utama Inter. Sementara itu, Bonni, striker berusia 21 tahun milik Parma, kini naik daun terutama setelah Cifu resmi jadi pelatih. Cifu disebut sangat menyukai karakteristiknya yang mirip Marcus Thuram. Inter mulai melakukan pendekatan, dan pihak Parma pun terbuka. CEO Parma, Federico Cherubini, menyatakan, "Kami tidak khawatir kehilangan pemain. Bonni adalah salah satu talenta muda kami yang paling menonjol. Jika dia pergi, itu justru jadi kebanggaan bagi Parma." Dengan gaya permainan Cifu yang dinamis dan keinginan klub untuk menyegarkan skuad, mendatangkan 2 penyerang muda bertalenta bukan hanya langkah logis, tapi juga sangat krusial. Jika semua berjalan lancar, Inter bisa menyambut musim baru dengan duet penyerang haus gol yang siap membentuk fondasi masa depan. Setelah mendatangkan Suchik dan Luis Enrique, Inter terus melanjutkan manuvernya di bursa transfer. Fokus kini tertuju pada lini serang,
Mengingat Arnautovic dan Korea telah meninggalkan klub di akhir kontrak mereka, Taremi masih dalam tahap evaluasi, dan Pio Esposito kembali dari Spezia dengan kondisi cedera. Situasi ini membuat kebutuhan akan satu atau bahkan dua penyerang baru menjadi mendesak, agar kesalahan dari musim-musim sebelumnya tidak terulang. Menurut laporan Corriere dello Sport, Inter kini telah memasuki tahap lanjutan dalam negosiasi dengan Manchester United untuk memboyong Rasmus Højlund, striker muda Denmark yang sudah mengenal Serie A berkat masa lalu bersama Atalanta. Inter sejatinya sempat mempertimbangkan dua opsi, yakni Højlund dan Zirkzee. Namun dengan Zirkzee tampaknya akan bertahan di Inggris, fokus sepenuhnya kini tertuju pada Højlund. Sang pemain sudah menyatakan kesediaannya untuk kembali ke Italia dan bergabung dengan proyek Inter. Masalah utamanya kini terletak pada formula transfer. Inter menginginkan peminjaman dengan opsi beli, atau setidaknya kewajiban beli berdasarkan pencapaian tertentu, sementara Manchester United menuntut penjualan langsung dengan harga di kisaran 40 hingga 45 juta euro. Sementara itu, sektor pertahanan juga masuk dalam agenda pembaruan. Dengan usia De Vrij, 33 tahun, dan Acerbi, 37 tahun, Inter mulai memikirkan regenerasi. Pilihan utama jatuh pada Giovanni Leoni, bek muda yang mencuat di Parma dan dikenal baik oleh pelatih Christian Cifu yang memberinya kepercayaan di tim utama. Harga yang dipatok berada di angka 15 juta euro, namun Parma berharap bisa membuka lelang jika ada peminat lain. Jika bergabung, Leoni bisa belajar langsung dari dua seniornya dan menjadi bagian dari Inter masa depan. Dengan dua target utama ini, Højlund di depan dan Leoni di belakang, Inter menunjukkan komitmen untuk membangun tim yang lebih muda, kompetitif, dan siap menjawab tantangan di musim baru. Pengumuman resmi Christian Cifu sebagai pelatih baru Inter Milan yang seharusnya dilakukan kemarin, harus kembali ditunda hingga minggu depan. Penyebabnya bukan terkait keputusan teknis, melainkan urusan administratif yang masih perlu dirampungkan, khususnya terkait status kontraknya dengan klub lamanya, Parma. Menurut laporan dari La Gazzetta di Parma, masih ada detail yang belum terselesaikan antara Cifu dan klub asal Emilia tersebut. Meski masa kontraknya secara formal berakhir pada 30 Juni, Parma memiliki opsi perpanjangan otomatis, yang kabarnya telah diajukan pembatalannya oleh pihak Cifu melalui jalur resmi. Langkah ini menjadi prosedur terakhir sebelum Cifu benar-benar bebas dan bisa menandatangani kontrak dengan Inter. Sementara para penggemar Nerazzurri menanti kedatangannya di Appiano Gentile, proses penyelesaian administratif ini menjadi penghalang terakhir menuju era baru di bawah arahan pelatih asal Rumania tersebut.